Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu sebanyak 11.631 tenaga honorer gagal seleksi P3K tahun 2024 tahap 1. Sudah galau berat. Bagaimana nasib selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Sebanyak 11.631 tenaga honorer gagal dalam seleksi administrasi P3K 2024 tahap 1. Pendaftaran P3K 2024 tahap 1 sudah dimulai sejak 1 hingga 20 Oktober 2024 lalu. Setelah itu, P3K 2024 tahap 1 juga sudah mengumumkan seleksi administrasi yang menentukan nasib para tenaga honorer. Dari hasil seleksi administrasi tersebut, terdapat honorer yang MS atau memenuhi syarat dan TMS atau yang tidak memenuhi syarat. Jika tenaga honorer mendapatkan pengumuman MS, maka bisa melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi. Namun, jika hasil pengumumannya TMS, maka dinyatakan gagal dalam seleksi P3K 2024 tahap 1. Melihat dari data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah pelamar P3K 2024 tahap 1 mencapai 251.965 honorer. Di antara ratusan ribu yang sudah mendaftar, 249.666 pelamar sudah melakukan submit. Sementara 2.299 tidak melakukan submit. Dari hasil tersebut, seleksi administrasi menunjukkan sekitar 11.631 pelamar dinyatakan TMS dan 9.332 dinyatakan MS. Lantas, bagaimana nasib bagi honorer yang sudah dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K 2024? Diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa honorer yang gagal dalam seleksi P3K 2024 tidak bisa lagi mendaftar untuk seleksi di tahap 2. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah menyiapkan porsi masing-masing pelamar sesuai dengan kategorinya. Namun demikian,
Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Sahiruddin Anto meminta kepada pemerintah terkait kebijakan peraturan bagi honorer yang TMS. Ia menilai bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tenaga honorer bisa mengalami TMS pada seleksi administrasi. Contohnya adalah jaringan internet yang tidak memadai, tidak adanya formasi, kendala pada surat pengalaman kerja, dan yang lainnya. Menurutnya, angka 11.631 honorer yang gagal tersebut cukup besar bagi honorer yang belum mendapatkan kepastian status dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan pengupayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meniadakan tenaga honorer pada tahun 2025 dan diangkat menjadi ASN lewat seleksi P3K. Maka dari itu, Sahiruddin Anto meyakini bahwa pemerintah akan mencari jalan keluar dan solusi terbaik terkait belasan ribu honorer yang TMS ini. Semoga pemerintah maupun pihak terkait mendapatkan jalan keluar untuk rekan-rekan tenaga honorer yang dinyatakan gagal dalam seleksi administrasi di seleksi P3K di tahap yang kedua. Maksudnya di tahap yang ke-1. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024. Mengenai 11.631 tenaga honorer gagal seleksi P3K 2024 tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.